adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita tetap sukacita meskipun kita beribadah lewat online. Tak terasa kita sudah ada di minggu terakhir bulan September. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi Matahari Bersinar Terang. 1, 2, 3. Ayo adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dari kakak guru sekolah minggu. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami bertemu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya walaupun kami di tempat kami masing-masing, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami Tuhan, biar kami dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita mengikuti ibadah kami hari ini. Kami semua serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian kembali adik-adik. Mari bersukacita, kita bernyanyi. Aku anak perjanjian, anakku dipanggilnya. Aku anak perjanjian, karena dapat berkatnya. Aku anak perjanjian, karena dari berkatnya. Semua dijadikan untuk kemuliaannya. Aduh senangnya, aduh asiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Dia berjanji selalu sertaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Eta mau ngajak adik-adik untuk berdoa dulu. Yuk, kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami hari ini. Dan juga kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk Kak Eta, agar Kak Eta bisa menyampaikan semua kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang Bapak Yunus lagi. Di hari ini kita akan bahas kitab Yunus 4. Jadi adik-adik, kita akan mendengarkan firman dari Yunus 4 yang temanya adalah selalu ada kesempatan. Tapi sebelumnya, sebelum Kak Eta menjelaskan firman Tuhan, Kak Eta mau ngajak adik-adik nonton cuplikan berikut ini dulu. Kisah tentang Bapak Yunus.
Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, udah lihat kan tadi cerita tentang Bapak Yunus yang diambil dari kitab Yunus 4, ya. Adik-adik, sebelum kakak cerita, Kak Eta mengajak adik-adik untuk membaca kalimat yang di bawah ini terlebih dahulu. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kak Eta, itu maksudnya apa ya? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, kalau susah lihat orang senang, artinya kita itu nggak suka kalau ada orang yang senang, nggak suka kalau ngeliat ada orang yang gembira, bersuka cita. Kalau senang lihat orang susah, sama aja sih. Kita nggak senang kalau lihat orang nggak susah gitu. Jadi kok dia begitu ya? Contohnya yang sering terjadi kalau di sekolah atau di sekolah minggu, pasti kan ada teman-teman yang suka jahilin atau suka gangguin, teman-teman yang nakal. Terus mungkin kamu bilang sama guru atau guru sekolah minggunya,
Terus gurunya tegur temannya. Tapi pas temannya minta maaf sama gurunya, menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak nakal lagi. Nah, terus gurunya memaafkan. Nah, pada saat guru memaafkan, kamu jadi nggak seneng. Kamu malah kesel. Kenapa? Karena kamu pengennya dia dihukum. Nah, seperti itulah susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Pengen lihat orang susah gitu. Bahagia kalau kita, dia dihukum. Rasain kan, kalau dihukum kan. Kita senang kalau ada orang yang susah. Nah, adik-adik, apa hubungannya dengan ayat kita hari ini? Ada hubungannya. Susah lihat orang senang, susah lihat orang senang lihat orang susah. Itu terjadi sama Bapak Yunus. Tadi adik-adik udah nonton kan ceritanya. Bapak Yunus itu dia marah sama Tuhan, ya, karena bangsa Niniwe nggak jadi dihukum sama Tuhan. Dia nggak suka lihat orang Niniwe itu tidak jadi dihukum Tuhan. Makanya dia marah sama Tuhan. Dia protes sama Tuhan. Bapak Yunus lupa, ya kan Dek? Padahal Bapak Yunus lupa. Kalau dia juga pernah mengalami seperti orang Niniwe. Kapan Kaeta? Pada saat Bapak Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Bapak Yunus pergi kabur ke Tarsis kan? Lalu Tuhan tegur, dimakan ikan dia, di dalam perut ikan dia. Tapi pada saat di dalam perut ikan, Bapak Yunus minta ampun nggak? Minta ampun dia berdoa minta ampun. Terus Tuhan maafin nggak? Maafin. Makanya Tuhan suruh ikannya muntahin Bapak Yunus. Bapak Yunus lupa akan kejadian itu adik-adik. Nah, tapi ketika Bapak Yunus marah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe, Tuhan tidak marah. Justru Tuhan mengajarkan Bapak Yunus tentang kasihnya kepada orang Niniwe. Nih ya, kakak bacakan lagi ya, di ayat yang ke-6. Ya, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Nah, adik-adik, ini Bapak Yunus kan udah marah-marah nih sama Tuhan nih. Terus Bapak Yunus tuh bikin pondok kan? Tadi ceritanya Bapak Yunus bikin pondok kan? Nah, Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk apa? Untuk menghibur hati Bapak Yunus. Hebat ya Tuhan kita. Walaupun Bapak Yunus protes sama Tuhan, marah sama Tuhan, tapi Tuhan tetap mau mengajarkan Bapak Yunus tentang kasih sayang. Dia justru memberikan Bapak Yunus pohon jarak untuk menghibur hati Bapak Yunus. Wah, Tuhan kita keren nih. Lalu apalagi selanjutnya kata Alkitab kita? Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah ulat adik-adik. Memakan pohon jarak sehingga pohon jaraknya jadi layu. Wah, nggak ada lagi deh tempat naungnya Pak Yunus. Nggak teduh lagi deh Pak Yunusnya. Setelah pohon jaraknya dimakan sama ulat, apa yang terjadi? Tuhan kirim angin timur yang panas dan terik. Akibatnya apa? Aduh, Pak Yunus tambah kepanasan. Lalu dia jadi lemas, lesu. Dan dia kemudian rebah. Terus dia bilang gini, aduh, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Dia marah, kesal. Tetapi Tuhan berfirman, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Tanya Tuhan sama si Bapak Yunus. Terus Bapak Yunus jawab, selayaknya lah aku marah sampai aku mati. Wih, marah dia. Karena pohon jarak tadi dek mati, digigit ulat. Marah dia, kesal dia kan. Lalu Tuhan bilang sama Bapak Yunus, Yunus, ini kakak pakai bahasa sehari-hari ya, supaya adik-adik lebih ngerti ya. Yunus, engkau sayang
sama pohon jarak itu. Padahal bukan kau yang nanam, bukan kau yang nyiram, bukan kau juga yang memupuk. Itu pohon jarak kan aku yang numbuhkan. Tumbuh dalam 1 malam. Itu aja kau sayang, Yunus. Pohon jarak yang gak ada susah-susahmu menanamnya, susah-susahmu menyiramnya, memupuknya, kau sayang. Nah, terus Tuhan bilang lagi, bagaimana mungkin aku gak sayang sama Niniwe, Yunus? Bangsa yang besar, penduduknya yang besar, ternaknya juga banyak. Ya pastilah aku sayang sama bangsa Niniwe. Apalagi bangsa Niniwe minta ampun sama Tuhan. Tuhan sayang sama bangsa Niniwe, dan ketika bangsa Niniwe minta ampun, Tuhan mengampuni. Nah, adik-adik, pelajaran hari ini apa yang mau kita ambil dari Bapak Yunus dan bangsa Niniwe? Yang pertama adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih. Kalau Bapak Yunus prinsipnya salah hukum, tapi Tuhan kita tidak. Tuhan kita itu punya prinsip, kalau salah, lalu kamu bertobat, ya diampuni. Nah, Tuhan kita sayang sama kita. Jadi kalau ada orang yang benar-benar tulus, benar-benar sungguh-sungguh, minta ampun, ya pasti Tuhan akan ampuni karena dia sayang. Nah, pelajaran yang kedua apa? Nih, kita tidak boleh seperti kalimat yang tadi kita baca di awal. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita nggak boleh seperti itu. Bapak Yunus dalam kitab ini, Yunus 4, dia susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita nggak boleh tiru itu ya adik-adik. Kalau ada teman kita yang susah, kita harus ikut susah juga. Kita harus bantu. Kalau ada teman kita yang senang, kita juga harus senang. Apalagi kalau ada teman kita yang sudah mengakui salahnya, yang sudah menyadari kesalahannya, dan minta maaf, minta ampun, terus dimaafin. Kita harus senang. Kenapa? Karena dia sudah menyadari kesalahannya. Dan dia juga sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Apalagi kalau dia minta maafnya sama Tuhan. Kita harus lebih bergembira. Jadi, jangan jadi orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah ya. Oke adik-adik? Nah, sampai di sini dulu firman dari Kak Eta. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Kiranya biarlah firman hari ini terus teringat di dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, setelah ini kita akan mengangkat satu pujian. Yuk, kita bernyanyi adik-adik. Bernyanyi dengan sukacita ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus
kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Salam adik-adik, ya terima kasih buat adik-adik semua karena tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, dan juga tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eta. Nah, kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengar dari Yunus 4 menjadi motivasi yang baru bagi kita dan berita sukacita bagi kita semua. Nah, adik-adik semua, kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita buka Alkitab kembali. Kita buka dasar persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Oke, dibuka Alkitabnya. Alkitabnya sudah depan semua? Ayo silakan. Ayo kita buka. Sudah? Oke, akan saya bacakan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi kita akan keluarkan persembahan kita. Dan buat adik-adik bisa langsung utusan dari mama papanya langsung datang ke sekretariat gereja, ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Atau melalui keris yang ada di layar adik-adik masing-masing. Nah, untuk kita sambil mengumpulkan persembahan, mari kita sama-sama bernyanyi, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah adik-adik, mari kita arahkan hati kita. Semuanya bangkit berdiri, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan ucap syukur kami Bapa. Kami naikkan karena segala anugerah-Mu, karena segala kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat sehat, dapat menjalankan segala aktivitas kami hari lepas harinya hingga sampai sekarang ini. Terima kasih Bapa, itu semua tidak lepas dari kuasa dan campur tangan dari Engkau saja Bapa. Terima kasih juga ya Bapa buat studi yang telah kami jalankan juga dan buat segala aktivitas yang sudah kami jalankan di masa-masa pandemi COVID-19. Semua itu Bapa, kami yakin dan percaya. Kami hanya mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami anak-anak-Mu sehingga kami dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa buat firman yang baru sudah kami dengar dan juga persembahan baru kami kumpulkan. Kiranya semua itu Bapa hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ini doa kami Bapa yang kurang sempurna. Terlebih dahulu Engkau menyempurnakannya. Dan mari kita adik-adik semua kita ucapkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di
dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Dan setelah ini kita akan selesai. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas. Salam, selamat hari Minggu, selamat ibadah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.